Shalom, Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali di dalam mimbar kecil. Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan saat mendengar kata rumah Allah? Mungkin jawabannya bisa beragam. Ada yang menjawab mungkin gereja, atau mungkin suatu tempat atau lokasi tertentu yang ada di pikiran kita. Atau bisa jadi sebuah kualitas relasi antara umat dengan Allah. Karena kalau kita bicara soal rumah, tentu bukan hanya soal gedung atau bangunan saja yang bisa kita pikirkan, tetapi juga soal ikatan keluarga. Bicara soal relasi dengan yang lain. Itulah sebabnya ilustrasi yang seringkali dipakai untuk menggambarkan gereja adalah keluarga Allah. Sebuah gambaran yang ingin menunjukkan kualitas hubungan baik antara umat dengan Tuhan maupun relasi di antara umat itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam tradisi Perjanjian Lama, rumah Allah atau bait Allah itu punya makna yang khas. Bangsa Israel sendiri dengan sadar mengakui bahwa Allah Maha Hadir dan tidak dapat didomestifikasi ke dalam suatu bangunan. Salomo misalnya, sewaktu ia hendak membangun bait Allah, ia mengatakan di dalam 2 Tawarik 2 ayat 6, "Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia. Dan siapakah aku ini, sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya." Allah tentu Maha Kuasa. Bangsa Israel memahami betul apa itu Allah, bagaimana Ia berkuasa. Namun tetap kehadiran bait Allah bagi mereka menjadi sesuatu yang penuh makna. Mereka yakin Allah hadir di tengah-tengah mereka, sehingga hubungan yang akrab dengan Allah tersebut senantiasa diupayakan dan terus dijalin oleh mereka. Pemazmur misalnya menegaskan di dalam Mazmur 84 ayat 11 yang mengatakan begini, "Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1.000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik." Ada suatu keyakinan bahwa diam dekat dengan Allah, di bait Allah, artinya memberikan perhatian khusus dalam menjalin relasi dengan Allah, memiliki nilai yang sangat penting bagi pemazmur. Bahwa benar ada kesibukan-kesibukan lain yang dimilikinya, bahwa tidak bisa disangkal juga ada berhari-hari, bahkan disebut beribu-ribu hari, bisa dihabiskan dengan berbagai urusan dan kepentingan. Namun, ada satu kerinduan, bahwa diam di rumah Tuhan, memuji dan menyembah Allah, mendekatkan relasi dengan Allah, itu juga menjadi suatu kebutuhan, bahkan kerinduan dari sang pemazmur, dari komunitas umat beriman. Bapak Ibu Saudara, hal ini juga yang menjadi dasar dari perayaan Sabat. 6 hari lamanya manusia bekerja dengan berbagai kesibukannya. Namun di hari yang ketujuh, manusia berhenti. Ada suatu hari yang dikhususkan. Dengan kata lain, dikuduskan. Hanya untuk Allah. Makna terdalam dari ini semua adalah soal identitas. Betul, kita adalah makhluk ekonomi yang memiliki beragam kebutuhan untuk kita penuhi. Dan oleh karenanya, kita bekerja begitu rupa supaya segalanya dapat berjalan dengan baik, kebutuhan kita terpenuhi, dan hidup kita jadi terjamin. Tapi jangan lupakan, kita pun adalah makhluk spiritual. Artinya kita memiliki Tuhan yang kepadanya kita menyembah. Yang hidup ini kita abdikan kepada Allah. Dialah sumber kehidupan kita. Jangan lupakan untuk terus menjalin relasi kepada atau dengan Allah, sang sumber kehidupan itu. Saudara-saudara, sejauh apa kita mengingat Tuhan di dalam hidup ini? Segigih apa kita berusaha menjalin relasi yang dekat dan akrab dengannya? Dan marilah kita terus berproses dalam menjalani ziarah kehidupan kita. Dan kiranya Roh Kudus menuntun kita di dalam kita menjalani keseharian kita sebagai umat Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami bersyukur sebagai umat Tuhan, kami terus diingatkan untuk menjalin relasi yang hangat, dekat, dan akrab dengan Tuhan. Ketika kami boleh menjalani kehidupan kami sehari lepas sehari di dalam segala kesibukan dan pekerjaan kami, biarlah kami juga tidak melupakan relasi kami dengan Engkau. Dengan berbagai upaya yang bisa kami lakukan, biarlah kami melakukannya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di